Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang tips transit lama di bandara saat bepergian ke luar negeri. Dan di video kali ini, saya akan memberikan tips nyaman saat penerbangan jarak jauh ke luar negeri dengan waktu 4 jam atau lebih di dalam pesawat agar kita tidak kecapean, apalagi sampai jatuh sakit saat kita tiba di negara tujuan. Kalian pasti nggak mau kan, liburan kalian kacau gara-gara badan pada pegel, otot kaku, atau bahkan sampai sakit kepala karena kalian kelamaan duduk di dalam pesawat berjam-jam. Sedangkan saat landing di negara tujuan, kalian sudah punya jadwal yang padat untuk mengunjungi beberapa tempat di negara tersebut, sedangkan kondisi badan kalian sedang tidak fit. Pastinya kita nggak mau hal ini terjadi, apalagi saat liburan ke luar negeri. Untuk menghindari hal itu terjadi, simak video ini sampai selesai. Saya Fajar Aris, selamat datang kembali di channel saya. Langsung saja ke tips yang pertama. Minum suplemen yang memperkuat sistem kekebalan imun kita, seperti Imbus atau Stimuno yang banyak dijual di apotek terdekat. Naik pesawat ke luar negeri itu persiapan dan proses di bandaranya itu bikin kita stres dan kelelahan. Sedangkan nanti di bandara dan di dalam pesawat duduk berjam-jam, terkadang posisi duduk di pesawat yang nggak nyaman atau AC pesawat yang terlalu dingin bikin sistem imun kita jadi drop. Ditambah lagi sirkulasi udara di dalam pesawat dengan banyak orang di dalamnya, ada yang bersin, ada yang batuk, kita jadi mudah gampang sakit. Pesawat memang punya penyaring udara untuk membunuh bakteri dan virus. Tapi dengan kondisi badan kita yang lagi ngedrop karena stres dan karena kecapean, dengan waktu yang berjam-jam di dalam pesawat, kemungkinan kita bakal sakit saat mendarat di negara tujuan itu sangat tinggi kalau kita tidak minum suplemen penguat sistem imun tubuh. Jadi usahakan minum suplemen Imbus atau Stimuno sehari sebelum perjalanan dan saat perjalanan. Itu bakal membantu banget. Tips kedua, tidur yang cukup sebelum perjalanan. Kadang ketika kita mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama ketika agendanya ini untuk liburan, kita agak susah tidur karena terlalu seneng atau karena terlalu stres dengan barang-barang bawaan yang harus dipersiapkan. Saran saya, usahakan packing sudah harus selesai 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi, kita masih punya waktu untuk istirahat dan rileks sehari sebelum perjalanan. Dan usahakan tidur yang cukup agar stamina kita tetap fit saat berproses di bandara dan lama berjam-jam di dalam pesawat. Tips yang ketiga ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, yaitu cara berpakaian yang nyaman. Saya sarankan untuk tidak memakai celana jeans ya, karena ketika kita berada di dalam pesawat, kita akan duduk berjam-jam dan kita akan lebih nyaman ketika kita memakai pakaian yang longgar dan lentur. Jadi antara kulit dan pakaian itu masih ada ruang gerak, jadi kita masih nyaman duduk berjam-jam lama di dalam pesawat. Saya pribadi lebih suka memakai celana training panjang ketika bepergian ke luar negeri. Selain saya nggak perlu lepas pasang sabuk ketika melalui security check, saya juga nggak bakal kedinginan di dalam pesawat. Saya juga sarankan untuk membawa jaket atau sweater. Selain kantongnya bisa untuk naruh paspor, boarding pass, kacamata, jam tangan, atau handphone saat security check, sweater atau jaket ini bisa kita pakai saat kedinginan di dalam pesawat dan bisa kita lepas saat merasa panas di dalam pesawat. Tips keempat, membawa snack pengganjal lapar. Kita diperbolehkan membawa snack seperti bembeng, biskuit, dan semacamnya. Terkadang pembagian makanan di dalam pesawat itu agak lama, apalagi kalau sedang turbulensi. Pembagian makanan akan ditunda sampai pesawat stabil kembali. Dengan kita membawa snack pengganjal lapar ke dalam pesawat, setidaknya kita nggak bakal kelaparan selama perjalanan. Tips kelima, minum air putih yang banyak. Memang benar, dalam penerbangan internasional itu, kita hanya diperbolehkan membawa cairan total maksimal 100 ml. Tapi, kita dibolehkan bawa botol kosong yang bisa kita isi saat di dalam bandara, dan dikosongkan lagi saat mau naik pesawat, dan kita bisa minta air putih ke pramugari saat mereka membagikan makanan di dalam pesawat. Jadi, tubuh kita tetap terhidrasi secara optimal. Tips keenam, bawa moisturizer, tetes mata, sikat pasta gigi, sabun muka cair, dan kalau perlu, permen penyegar mulut. Ingat bahwa kita akan berada di dalam pesawat berjam-jam lamanya. Dengan sirkulasi udara dan AC pesawat yang dingin, membuat mata kita kering, kulit kering, bibir pecah-pecah, dan dehidrasi. Muka jadi kusam, mulut kering yang menimbulkan aroma tidak sedap. Maka dari itu, penting banget kalian bawa moisturizer untuk melembabkan kulit kalian, tetes mata agar mata kalian tidak kering, dan semua barang-barang yang tadi saya sebutkan. Tips ketujuh, pilih tempat duduk yang tepat. Bagi yang baru pertama kali naik pesawat, pasti akan lebih memilih kursi dekat jendela karena ingin melihat pemandangan luar. Tapi percaya deh,
Kalau penerbangan kalian di malam hari, kalian nggak bakal ngelihat pemandangan apa-apa kecuali ketika take off dan landing. Tapi bagi kalian yang cepet banget tidur, yang cuma sekedar nempel kursi aja bisa tidur di kendaraan apapun, terutama di dalam pesawat, duduk di dekat jendela adalah pilihan yang tepat. Karena tidur kalian tidak akan terganggu dengan orang yang ingin bolak-balik ke toilet. Beda kasusnya dengan saya yang tidak tahan dingin, yang kalau dingin pasti ujung-ujungnya bolak-balik ke toilet alias beser. Saya akan pilih tempat duduk dekat aisle atau lorong untuk penerbangan jarak jauh. Dengan begitu, saya tidak perlu merasa bersalah karena harus membangunkan orang yang duduk di samping saya karena saya mau ke toilet. Dan bagi kita yang nggak enakan, kadang kita lebih memilih menahan untuk tidak ke toilet karena penumpang yang duduk di samping kita sedang tidur lelap. Akhirnya, perjalanan kita selama berjam-jam di dalam pesawat sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak nyaman karena kita menahan kencing misalnya. Tips ke-8. Lakukan peregangan. Saat kita duduk di dalam pesawat berjam-jam lamanya, otot badan kita bakal kaku yang membuat kita merasa pegal-pegal, sakit kepala, bahkan kaki kita terasa bengkak. Jadi, usahakan lakukan peregangan seperti berdiri, meregangkan tangan, jalan di koridor dari depan ke belakang, atau pura-pura jalan ke toilet. Tips ke-9. Bawa bantal tiup. Sebenarnya nggak harus bantal tiup juga. Yang penting bantal yang bisa menyangga leher kita agar tetap tegak saat kita tidur lama di dalam pesawat. Kadang saat kita tidur, kita nggak kerasa leher kita terlalu miring ke kanan atau terlalu miring ke kiri yang membuat otot leher kita terasa kaku dan terasa pegal. Dengan membawa travel pillow ini, setidaknya kalian bisa tidur dengan nyaman dan terhindar dari sakit leher. Tips terakhir, hindari makanan yang banyak mengandung minyak dan gas dan minuman bersoda saat di dalam pesawat. Hal ini untuk menghindari agar perut kita tidak terasa kembung dan begah yang membuat kita tidak nyaman selama berada di dalam pesawat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.